Selamat datang di BPPK Documentary Series, edisi spesial Sumpah Pemuda. Sejak awal pandemi masuk ke Indonesia, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Nah, kalau hal itu diceritakan oleh presiden, menteri, atau pejabat lainnya, udah biasa. Di hari Sumpah Pemuda ini kita akan mendengarkan sudut pandang dan cerita yang berbeda dari pemuda Kementerian Keuangan. Dan ini adalah episode perdana dari trilogi 11 Pemuda, 11 Cerita, 1 Kementerian Keuangan untuk Indonesia. Tadi pagi saya mendapatkan laporan ibu ini dan putrinya positif corona. COVID-19 menjadi pandemi di dunia dan masuk ke Indonesia. Nggak percaya. COVID? Itu awalnya dari Wuhan yang rasanya itu jauh banget dari Indonesia. Ternyata karena mobilisasi orang-orangnya tinggi dan juga karena lagi tahun baru Cina, akhirnya nyampe juga ke Indonesia. Ternyata ini ngerubah hidup kita, ngerubah cara hidup kerja, cara sosialisasi, bahkan mungkin ngerubah perekonomian kita di keluarga dan sampai tingkat nasional. Ya akhirnya ya kita ngikutin semua kebijakan pemerintah, ngikutin untuk pembatasan sosialnya, kemudian bekerja memang harus WFH. PSBB bikin kerja di rumah tuh memang bikin gak enak lah ibaratnya. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Gak ada lagi batasan ruang dan waktu untuk pekerjaan. Kita harus siap kapan saja, di mana saja, untuk rapat dan melayani seluruh perintah pimpinan. Dengan adanya WFH ini, kita bisa menjadi lebih produktif karena waktu yang kita gunakan untuk bekerja menjadi lebih panjang. Dengan bekerja di rumah itu kita nggak perlu melakukan perjalanan berangkat dan pulang ke kantor. Untuk istirahat itu kita cukup melipir sebentar ke dapur terus ngambil makanan dan minuman atau bahkan membawa makanan dan minuman itu ke meja kita. Dan akhirnya waktu yang bisa kita spending untuk bekerja itu menjadi lebih panjang. Nah, kalau di Kementerian Keuangan untuk mendukung WFH ini mungkin ada banyak ya sarana yang disediakan. Kita secara persuratan kita punya aplikasi Nadine, kemudian Dropbox, Kemenq, kemudian sebenarnya segala macam pekerjaan kita udah disiapkan aplikasinya secara web-based maupun intranet melalui VPN. Jadi sebenarnya segala pekerjaan sih tetap bisa kita lakuin dari rumah. Dikarenakan stakeholder utama kita adalah wajib pajak, maka jangan sampai dong skema WFH ini mengganggu proses pelayanan kepada wajib pajak. Dan DJP sudah mempersiapkan skema pemberian layanan melalui digital, dan ini merupakan salah satu proyek quick call counter di DJP. Di sini kita mentransisi layanan dari yang biasanya manual menjadi digital dengan cara, contohnya nih, kita sudah approve, sudah prepare sekitar 39 layanan yang bisa diakses melalui www.pajak.go.id. Dan juga untuk kanal konsultasi, kita sudah memperluas kanalnya melalui live chat, kemudian ada juga WA, email, dan sebagainya. Semua bisa diakses oleh wajib pajak. DJBC memastikan layanan yang kita berikan ke pengguna jasa kualitasnya tidak berkurang, meskipun di tengah kondisi saat ini. Dengan menyediakan fasilitas seperti tracking barang kiriman via aplikasi mobile Bea Cukai, kemudian ada pengisian e-customs declaration untuk kedatangan internasional. Dulu tuh nggak kepikiran kalau roadshow, marketing, terus kayak pricing, sun falas itu bisa dilakukan secara virtual. Tapi rupanya dengan adanya pandemi ini semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan outputnya sama kayak masa-masa normal sebelumnya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, BPPK tetap mampu memprovide kelas-kelas dalam bentuk kelas pembelajaran jarak jauh, menggantikan seluruh kelas tatap muka, karena dalam kondisi pandemi seperti ini kita nggak mungkin untuk bertemu secara langsung dan bertatap muka seperti di kelas-kelas reguler BPPK sebelumnya. Terus kita juga punya ekosistem pembelajaran dalam bentuk KLC. Di situ seluruh pegawai Kementerian Keuangan dapat memperoleh ilmu secara langsung
24 jam dan dari mana saja dengan gadget yang mereka punya. Pandemik ini itu menjadi trigger buat pelayanan sehingga bisa mengakselerasi digitalisasi dan daring. Jadi mungkin kita bisa melihat pandemik ini menjadi blessing in disguise. Oke, semua pihak pasti terdampak COVID-19. Namun Kementerian Keuangan dengan berbagai penyesuaian layanannya sudah siap bekerja walaupun di kondisi yang tidak ideal di tengah pandemi. Kita akan dengarkan cerita ketika pandemi masuk ke Indonesia di awal Maret, di mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi shock atau efek kejut pada saat awal pandemi. Mulai dari kebutuhan APD, alkes, masker, lalu juga kebutuhan rumah sakit dan ruang isolasi lewat pemanfaatan BMN Wisma Atlet dan Pulau Galang, sampai refocusing dan realokasi APBN. Terkait kebijakan impor masker, APD, dan etanol nih, pengajuan izin tata niaga impor untuk barang penanganan COVID-19 sekarang dipermudah dan dilakukan satu pintu melalui BNPB. Prosesnya lebih mudah dan cepat karena dilakukan secara online melalui sistem INSW, Indonesia National Single Window, INSW. Terus, untuk memantau supply and demand barang penanganan COVID-19 ini, DJBC, LNSW, dan berbagai kementerian lembaga bersinergi membuat database monitoring alkes. Oke, jadi untuk BMN, ide besarnya adalah bagaimana cara kita membantu penanggulangan COVID dengan BMN. Salah satu contohnya adalah penggunaan Wisma Atlet. Wisma Atlet ini sendiri sebenarnya dimiliki, tanahnya dimiliki oleh Setnek, bangunannya dimiliki oleh Kementerian PUPR, dan kemudian penggunaan sementara oleh Kementerian Kesehatan untuk Wisma Atlet. Nah, dalam pelaksanaan penggunaan sementara itu harus dilakukan permohonan terhadap pengelola barang. Disinilah DJKN melakukan assessment dan kemudian persetujuan untuk pengelolaan tersebut. Untuk Pulau Galang, ini juga sebenarnya sama, tetapi yang kita lakukan itu adalah alih status. Di sini ada sinergi yang sangat ada kolaborasi antar kementerian lembaga. Misalkan Kementerian PUPR itu melakukan pembangunan gedungnya, kemudian peralatannya disediakan oleh Kementerian Kesehatan, dan listriknya disediakan oleh Kementerian ISDM. Setelah bangunan jadi, sarana prasarana dan bangunan tersebut dialihkan statusnya kepada Kementerian Pertahanan, di mana pengalihan status tersebut itu kembali harus mendapat persetujuan pengelola barang tersebut. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah bahwasanya BUMN ini itu ternyata dapat digunakan untuk membantu penanggulangan COVID, tentunya dilakukan dengan secara sinergis, baik kementerian sebagai pengguna barang maupun DJKN selaku pengelola barang. Menghadapi COVID-19 dari sisi APBN tentu tidak mudah ya. Harus banyak yang kita sesuaikan. Makanya dengan mekanisme yang ada, Ibu Menteri meminta untuk adanya refocusing, penghematan, dan realokasi dari sisi belanja kementerian. Seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus melakukan refocusing kegiatan dan juga merealokasikan penggunaan anggarannya untuk prioritas masalah kesehatan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Makanya keluar SE nomor 6 MK.02 tahun 2020, kalau nggak salah saya itu 15 Maret ya keluarnya. Jadi tujuannya itu agar kita bisa melihat sumber-sumber pendanaan apa aja yang bisa kita optimalkan untuk penanganan COVID. Tentu dari sisi belanja kementerian, contohnya ada belanja barang, perjalanan dinas, harus ada yang kita sesuaikan karena juga sesuai dengan kondisi PSBB ya. Harus ada perjalanan-perjalanan dinas yang selama ini kita lakukan, kita harus efisienkan. Begitu juga dengan belanja modal, di mana selama ini kontrak-kontrak yang kita lihat bisa kita postpone, kita postpone. Untuk kita alihkan ke belanja-belanja produktif, terutama untuk penanganan COVID-19. Ini dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga di Indonesia ya. Dan itu juga dilanjutkan dengan adanya Kepres nomor 7 terkait gugus tugas COVID dan dilanjutkan juga dengan Impres nomor 4. Impres nomor 4 itu
kalau 22 Maret kalau nggak salah saya, itu bukan hanya di APBN, bukan hanya di belanja negara, tapi juga di APBD. Jadi semua tanggung renteng untuk menangani COVID ini. Berbagai kebijakan jangka pendek sudah dikeluarkan, tapi dibutuhkan sebuah langkah menyeluruh karena COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tapi krisis yang menyerang semua sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita butuh sebuah payung besar yang menaungi seluruh kebijakan nasional. Jadi waktu pandeminya udah mulai masuk ke Indonesia, ternyata dampaknya itu tidak hanya di bidang kesehatan, ada juga di bidang keuangan, ada juga di bidang keuangan negara dan sektor keuangan. Nah, dampaknya ini sangat signifikan, terjadi dampak negatif. Nah, kemudian untuk mengatasi ini diperlukan langkah-langkah cepat, langkah-langkah luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sekarang baru mikirin, wah kita harus bikin undang-undang, prosesnya panjang, kita harus bikin PP, itu tidak applicable saat itu. Karena banyak ketentuan-ketentuan yang kita harus perlakukan spesial, itu adanya di undang-undang. Jadi pada saat itu, keputusan dari pimpinan kita harus mengeluarkan perpu yang bisa kita keluarkan cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk menangani pandemi tersebut. Berikut dampaknya di bidang keuangan negara dan sektor keuangan. Secara umum perpunya itu ada dua isinya secara garis besar. Satu itu kebijakan di bidang keuangan negara, satu lagi kebijakan di bidang sektor keuangan. Nah, kebijakan di bidang keuangan negara itu meliputi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk terkait dengan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Salah satu materi yang paling hangat dibahas dalam perpu ini adalah adanya pembatasan defisit anggaran yang semula dari 3% menjadi bisa lebih dari 3%, tapi hanya untuk penanganan COVID ini saja. Kemudian yang bagian berikutnya itu kebijakan di bidang sektor keuangan. Itu meliputi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, yang dapat dilakukan oleh OJK dan LPS. Jadi di sini tercipta sinergi antara pemerintah dan ketiga lembaga tersebut untuk menangani dampak COVID di bidang sektor keuangan. Selesainya Perpu 1 dan diundangkannya menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020 tidak berarti perjuangan penanganan COVID itu selesai. Justru ini menjadi awal bagaimana pemerintah dan instansi terkait lainnya menangani dampak dari COVID tersebut. Seperti yang tadi disampaikan, Perpu bukanlah akhir, tapi justru awal dari penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh di Indonesia. Bagaimana langkah-langkah pemerintah setelah Perpu ini terbit? Saksikan di episode 11 Pemuda, 11 cerita, 1 Kementerian Keuangan untuk Indonesia berikutnya.